Baik, selamat pagi, terutama khususnya untuk Pak Yuswanda Atemenggung, Komisaris Utama Selamat pagi, PT Om. Jasa Marga Persero. Selamat pagi, Om Awe. Om, pagi, luar biasa Pak Yus, dan Dewan Komisaris lainnya, untuk juga Pak Bagus Cahaya Arinta B, Direktur Human Capital Transformasi, PT Jasa Marga, Persero, TBK, dan Dewan Direksi lainnya. Dan untuk sahabat semua, terutama roster Jasa Marga dan Komander, Akhlak. Selamat pagi, salam sukses. Luar biasa. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya, sehingga saya akan maksimalkan sharing pada pagi hari ini dengan tema, ya, tema dari Jasa Marga, Goodbye Yesterday, Hello Tomorrow. Dengan tema kecil adalah If better is possible, good is not enough. Dalam bahasa Indonesia mungkin artinya, jika lebih baik itu memungkinkan, baik saja, maka tidak cukup. Kalau saya sebagai warga negara Indonesia, terutama 5-6 tahun terakhir ini, jalan tol, pekerjaan Jasa Marga ini sangat luar biasa. Telah dinikmati oleh jutaan rakyat Indonesia. Dan sangat terasa betapa majunya pembangunan tol, terutama di Indonesia. Mungkin sampai tahun ini kira-kira mencapai antara itu kali ya, 3.000 kilo. Lah kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, jauh sekali. Tetapi, apakah masih bisa ditingkatkan ke depan? Pasti, sesuai dengan judul yang akan saya bawakan, If better is possible, good is not enough. Jika lebih baik itu memungkinkan, baik saja tidak cukup. Kalau bisa membangun 6.000 kilo, kalau bisa membangun 10.000 kilo, kalau bisa membangun 100.000 kilo, kenapa tidak? Nah, ini tentunya membutuhkan energi sesuai dengan moto ya, Jasa Marga sejiwa berkarya. Jika mental sejiwa berkarya dilandasi keindonesiaan, dilandasi jiwa nasionalis, tidak ada tidak, pasti akan tercapai. Dan inilah dibutuhkan energi, ya. Maka kalau kita bandingkan beberapa tahun lalu kita dengan bangsa-bangsa lain, apa perbedaan antara negara kaya dan miskin? Coba saya kupas ya, sedikit dikupas tentang perbedaan antara negara miskin dan kaya, negara berkembang atau negara maju. Tidak tergantung umur negara, tidak tergantung sumber daya alamnya, tidak tergantung ras, warna kulit, dan kecerdasan. Jadi tergantung apa? Salah satu contoh, umur negara. Umur negara, India dan Mesir berumur lebih dari 2.000 tahun, tetapi masih tetap miskin sampai saat ini. Sebaliknya, Singapura, Australia, dan Selandia Baru berumur 2.000 tahun, tetapi saat ini dikelompokkan sebagai negara maju. Ini masalah umur. Masalah sumber daya alam. Jepang 80% berupa pegunungan, tidak cukup untuk pertanian dan peternakan. Jepang menjadi raksasa ekonomi dunia. Jepang mengimpor bahan baku dari banyak negara di dunia dan mengekspor barang jadinya kembali. Sebaliknya, sumber daya alam. Swiss, negara kecil hanya 11% daratannya yang bisa ditanami. Swiss mengolah susu kualitas terbaik di dunia. Nestle, perusahaan makan terbesar di dunia. Swiss, negara pembuat coklat terbaik di dunia tanpa memiliki perkebunan coklat. Bank-bank di Swiss sangat dipercaya di dunia. Kenapa kok bisa? Sebaliknya,
Indonesia kita sumber daya alam berlimpah ruah. Tapi nyatanya kita punya besi, emas, minyak, timah, apa saja. Kenapa kita bisa mundur? Tentang ras, warna kulit, dan kecerdasan. Para imigran yang dinyatakan menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara maju dan kaya. Bisa berubah. Yang tadinya pemalas bisa berubah gara-gara pindah. Jadi di sini letak di mana perbedaannya. Di mana letak perbedaannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah di sikap mental. Sikap mental. Pembuat tol dalam kurun waktu 20 tahun terakhir yang terbesar ada di China. China, ya, Tiongkok membangun lebih dari 200.000 kilometer. 200.000. Kok bisa ya? Sebuah negara miskin, sebuah negara komunis 40 tahun yang lalu. Tapi kenapa bisa? Maka di sini saya seringkali terbakar jiwa saya. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kalau negara sana bisa, kenapa kita tidak? Tapi saya cukup terpuaskan dengan pembangunan tol di Indonesia yang walaupun 3.000 kilo, tapi dibandingkan 10 tahun lalu nggak ada apa-apanya. Kita telah mengalami kemajuan. Maka di sini perbedaannya di sikap mental. Ada dua sikap mental yang memengaruhi kehidupan, baik perorangan, baik perusahaan, baik negara. Sikap miskin mental dan kaya mental. Ini yang membuat kita tidak maju, yang membuat kita mundur, yang kita membuat kita setengah-setengah maju, karena ini kondisinya. Nah, terutama miskin mental. Di mana manusia miskin mental, perusahaan yang banyak rakyatnya miskin mental, di mana negara yang orang-orang banyak miskin mental, pasti tidak bisa mengalami kemajuan. Apa itu miskin mental? Miskin mental sangat sederhana tapi fundamental. Apa saja itu? Males, loyo, tidak disiplin, takut tantangan, banyak mengeluh, takut perubahan, sulit beradaptasi, tidak bertanggung jawab, iri, dengki, benci, sirik, tidak jujur, tidak percaya diri, tidak punya dedikasi, cepat puas diri, pesimis, apatis, frustasi, depresi, dan masih banyak kata-kata yang negatif seperti ini yang nempel di mental kita. Mayoritas negara mental seperti ini nggak mungkin maju. Jika karyawan mayoritas mentalnya miskin mental seperti ini, tidak mungkin maju. Jika perorangan punya mental seperti ini, pasti tidak akan maju. Maka jelas banget untuk membangun lagi, untuk bangkit lagi, untuk luar biasa lagi, dengan kata-kata if better is possible. Jika lebih baik itu memungkinkan, baik saja tidak cukup. Maka harus tuntas, dibuang. Sejiwa berkarya. Dengan mental ini dibuang. Mental ini dibuang. Sejiwa berkarya memungkinkan jasa marga makin berkembang. Pasti makin berkembang. Untuk saya, sukses dimulai dari sikap mental dan cara berpikir. Sukses dimulai dari sikap mental dan cara berpikir. Sama juga seperti apa yang sudah dijalankan oleh jasa marga selama ini. Sudah pasti dengan akhlaknya, metode akhlak, itu pasti mengandung sikap mental dan cara berpikir. Jadi maju seperti hari ini, yakin maju. Dan ditambah kata-kata tadi, jika lebih baik itu memungkinkan, baik saja tidak cukup. Maka saya mau bagikan 5 poin. 5 poin success power yang bisa membawa jasa marga terbang tinggi ke depan. Poin pertama, the power of mind. Kekuatan pikiran. Pikiran adalah anugerah Allah yang luar biasa. Kita minta apa saja, bisa terjadi
Asal dikerjakan, diusahakan, diupayakan, diikhtiarkan dengan benar dan baik. Pikir. Maka dengan mensyukuri kehidupan hari ini, kita melihat ke depan. Ya, apalagi tema tadi, tema intinya goodbye yesterday, hello tomorrow. Di sini membutuhkan apa? Optimisme. Pak Yus tadi menambahkan tadi tentang optimisme. Yes. Tanpa optimisme tidak mungkin bisa apa-apa. Jasa marga yang sudah berkarya seperti hari ini, pasti landasan sengaja atau tidak ada optimisme. Ada 4 tipe manusia antara optimis dan pesimis. Tipe pertama, pesimis pasif. Melihat hidup ini, bangun pagi, sudah pesimis. Tindakannya pasif. Tapi doa kuat. Memohon supaya hidupnya lancar. Mana bisa. Mental pesimis, jiwanya pasif, minta. Ini pengemis. Pengemis spiritual. Yang dirubah di dalam. Pesimis pasif orang paling banyak di dunia. Orang kedua, orang pesimis tapi aktif. Kerja setengah-setengah. Asal kerja, asal usaha. Tapi mentalnya pesimis. Doanya juga kuat. Minta sesuatu yang berubah dengan cepat. Nggak bisa. Tidak bisa. Yang dirubah harusnya di dalam. Maka orang pesimis aktif nggak bisa maju juga. Orang ketiga, orang yang optimis tapi pasif, nunggu segala macam jadi matang, nunggu Omikron 0 baru bisa mau usaha, baru mau bangun. Tapi yakin bisa, tapi pasif, tidak mungkin bisa. 3 macam manusia ini, pesimis pasif, pesimis aktif, optimis aktif, tidak ada satu pun di dunia ini. Tidak ada satu negara di dunia ini. Tidak ada perusahaan satu pun di dunia ini yang dipimpin 3 orang bisa maju. Hanya 1 orang. Hanya sikap optimis, aktif yang bisa berperan berat. Seperti yang sudah dijalankan, yakin oleh Jasa Marga selama ini. Optimis, aktif, penuh syukur. Ini kekuatan. Maka yang dirubah mentalnya. Dalam ajaran Islam dikatakan, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Jadi kita dirubah. Diri kita dirubah, mental dirubah, sikap dirubah, kerja dirubah, usaha dirubah, tanggung jawab dirubah. Yakin. Semuanya pasti berubah. Pasti dirubah. Dan dibantu. Dibantu oleh Tuhan merubah. Jadi bukan merengek, minta. Tapi kita rubah mentalnya untuk maju ke depan. Maka sikap seperti ini harus dimiliki oleh semua insan yang mau maju. Terutama kawan-kawan sahabat semua yang ada di Jasa Marga. Ya, jadi tentunya sikap ini tercermin dari citra diri insan yang punya kualitas. 2 macam manusia, karakteristik citra diri yang negatif. Ini yang harus dibuang untuk terbang bersama, sejiwa berkarya, bebas dari citra diri yang negatif. 1, pemikir negatif. 2, tidak pede. 3, selalu bimbang dan ragu. 4, lunak pada diri sendiri. Kasih kerjaan, tekanan target, goyang. Lunak, gampang mengeluh, kasihan diri, nyalakan ABCD, atas disalahkan, bawah disalahkan. Lunak pada diri sendiri. 5, takut tantangan. Begitu dikasih target oleh manajemen, ciut. Tidak berani menerima tantangan. Akhirnya
goyang. 6, blok mental. Udah nggak apa-apa deh. Kerja-kerja kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Nggak bisa. Jasa Marga ini perusahaan negara. Kita semuanya, roster, komander, akhlak. Bukan kerja untuk diri kita loh. Saya mewakili di dalam. Kita kerja untuk negara. Dipandang orang luar. Kemarin, minggu ini saya baru pulang dari Malaysia. Ketemu teman-teman Malaysia. Memuji Indonesia. Terutama jalan tol. Saya bangga banget. Jauh banget. Puluhan tahun lalu kita kalah dengan Malaysia. Sekarang, kalah Malaysia. Bangga kenapa? Bicara bukti. Bukti. Maka itu minimal membawa nama. Membangun ini membawa nama. Maka kata-kata, wah saya cocok banget kata-kata itu. Sejiwa berkarya. Jiwa apa? Jiwa nasionalis. Tanpa jiwa nasionalis, nggak ada tekanan dorongan yang mau bangun sendiri. Nggak mungkin. Sejiwa yang dilandasi nasionalis. Sehingga dengan citra diri negatif, buang semua. Buang. Karena kerjaan kita ini membanggakan, bukan sekedar kita. Membanggakan untuk negara, bangsa. Mari kita buang total citra diri negatif. Kita bangun karakteristik citra diri yang positif. 1, selalu memiliki tujuan besar untuk diraih. Manajemen menentukan target gede. Ikut happy, ikut seneng. Seneng dalam tekanan, seneng dalam target, seneng dalam tantangan, happy. Ini jiwa-jiwa sehat untuk Indonesia. Tidak ada target besar itu gampang, nggak ada. Semua membutuhkan planning yang jelas. Maka begitu ada tujuan yang besar, happy, ikut senang. Karena citra dirinya positif, optimis. 2, karakteristik citra diri yang positif, penuh keyakinan dan pede. Penuh keyakinan dan percaya diri. 3, optimis aktif. Bangun pagi, optimis, aktif, happy, bergerak, senang, dinamis. Dengan menjalankan semua tugas yang diberikan pada kita. Tegar, keras pada diri sendiri. Dalam melakukan tugas apapun, tidak ada yang lancar. Ada halangan. Tapi tetap tegar, happy, keras pada diri sendiri. 5, senang tantangan. Manajemen, para direksi, ngasih target kita, senyum, happy, diterima, jalankan. Pak, ngomong enak Pak. Justru kita dibutuhkan jiwa ini. Kita butuhkan sejiwa, berkarya, butuh jiwa ini. Dan setiap insan jasa marga, roh Indonesiaan muncul semua. Yakin saya, membangun 3.000 kilo lagi, 10.000 kilo lagi, bisa terjadi. Segera kita songsong Indonesia, negara yang kuat. Sumber daya alam berlimpah, manusia banyak luar biasa, ditambah mental luar biasa, jadi negara yang maju. Saya yakin, seyakin-yakinnya. 6, open-minded, bukan pikiran untuk belajar. Karena kehidupan berubah terus. Yang tidak adalah berubah itu sendiri. Kalau mau senang orang nggak mungkin. Bukan mental. Di belakang saya ini lebih dari 2.000 buku, masih 2 sak. Saya kurang sekolah. Mungkin nanti saya cerita sedikit sejarah saya. Tapi butuh dorongan.
Butuh kesadaran. Tanpa belajar nggak mungkin. Tanpa umat ini nggak mungkin maju. Maka inilah yang sangat dibutuhkan, pola pikir. Sukses dimulai dari cara berpikir dan sikap. Maka untuk itu kita lihat pola pikir menghasilkan nasib. Pola pikir akan menghasilkan nasib. Nasib hari ini. Jasa Marga yang hari ini, 5 tahun ke depan, gantung pola pikir hari ini. Pola pikir hari ini menentukan sikap kita. Bagaimana kita hidup. Dari sikap akan muncul aksi-aksi, tindakan-tindakan yang sesuai dengan pola pikir. Dari aksi-aksi yang dilakukan, muncullah kebiasaan-kebiasaan. Dari kebiasaan-kebiasaan akan muncul karakter. Sehingga orang akan tahu, pekerjaan Jasa Marga, apa yang diucapkan, apa yang dibikin planning, akan terjadi. Percaya. Nah, kalau kemarin dapat 7 gelar sesuai dengan kondisi yang disampaikan oleh Pak Yus tadi, ya pantaslah. Biasa. Sesuatu luar biasa yang biasa. Bagi manusia-manusia luar biasa. Bagi perusahaan luar biasa. Bagi BUMN yang luar biasa. Sudah dibuktikan. Maka mari dengan kekuatan pola pikir, dengan keyakinan kita, pikiran adalah karunia Tuhan. Kita kembangkan menuju Jasa Marga yang luar biasa, menuju leader yang luar biasa. Itu poin yang pertama, kekuatan pikiran. Poin kedua, tentang the power of will. Kekuatan kemauan. Memang sederhana kata-kata kemauan dan kita kenal. Tapi untuk membangun ke depan, Jasa Marga, dibutuhkan kekuatan kemauan. Dibutuhkan mimpi, khayal, lamunan, target, tujuan. Untuk memunculkan kemauan itu ada gambar-gambar. Planning, target-target yang harus tuntas. Maka ini penting sekali yang digambarkan oleh pikiran dan dimunculkan kemauan. Dengan kemauan yang keras dan kuat, seluruh tim sejiwa dan berkarya. Yakin saya, 5 tahun mendatang rakyat Indonesia dimanjakan dengan kemajuan jalan tol. Saya sejak Omikron tidak pernah keluar kota. Undangan ponan saya nikah di Kota Malang. Naik mobil. Konon enak-enak. Masa enak sih? Dalam perjalanan sambil mampir ke Jawa Tengah. Betul-betul nikmat. Betul-betul maju. Bangga saya. Lancar. Nyaman. Bagus banget. Nggak nyangka ini Indonesia. 2 tahun nggak tahu tuh. Setelah membuta cuman dengar ada tol sampai ke Semarang, sampai tembus ke Solo, sampai tembus ke terus lewat jalur lainnya sampai ke Surabaya. Nikmati tol baru dari dari Surabaya ke Kota Malang. Ini belum lagi masih panjang kali lebar. Maka dibutuhkan kemauan. Di dalam buku saya tertulis, jika memiliki kemauan kuat untuk sukses, maka sukses 50% sudah di tangan. Artinya, jika Jasa Marga punya kemauan kuat untuk sukses, itu gambar sukses, planning sukses, khayalan sukses sudah ada, baru kemauan 50% sudah di tangan. Apabila ditambah berjuang lebih keras secara nyata, sukses 100% akan menjadi milik kita.
Jelas di sini dibutuhkan gambar jelas. Saya sangat fanatik. Sukses itu dibuat. Sukses disengaja. Jasa Marga mau bikin apa? Disengaja. Dibuat sengaja. Bukan kebetulan, bukan keberuntungan. Saat apapun sudah disengaja, di-planning dengan bagus, planningnya bagus, dijalankan dengan tegas dan keras, akan muncul kebetulan, hoki, keberuntungan akan muncul. Sebagai ilustrasi, saya coba putarkan sebuah video yang bagus sekali. Sebagai satu contoh ini ya, dua pria ini, yang satu kepala nyungsang, kepala sama kepala jadi satu, berjalan di atas tangga, ratusan tangga ke atas. Pertanyaan saya, ini betulan sukses atau untung sukses? Atau sengaja? Dalam mental saya, tidak ada sukses yang besar. Sukses sejati yang tidak dibuat sengaja. Jasa Marga akan membangun ribuan kilo lagi ke depan. Sengaja. Lewat planning yang teliti, lewat kerjaan yang teliti, sengaja dibuat. Nah, gambar tadi loh, butuh kemauan. Butuh tim yang kuat. Dengan contoh-contoh memecah rekor dunia, menguatkan saya ini. Tidak ada satupun di dunia pemecah rekor, termasuk perusahaan, termasuk BUMN, termasuk Jasa Marga ini, yang bikin tol nggak disengaja, kebetulan, mana ada, sengaja semua. Maka dibutuhkan mental sengaja, butuhkan mental yang jelas. Gambar itu tadi. Mari. Musik. Jasa Marga bukan mau operasi. Saya musik nggak ada ya. Coba contoh itu. Ya, ratusan tangga sampai mencapai keberhasilan. Tidak ada ceritanya kebetulan, disengaja. Maka Jasa Marga juga sama, mengoperasikan ya ribuan kilo tol, memaintain dengan baik, not easy, tidak mudah. Tapi dengan kemauan pasti akan berkembang. Maka dimanapun sukses butuh 3 poin penting. Berani sukses. 3 berani sukses. 1, berani memastikan target. Maksimalkan yang Anda lakukan dan ciptakan ide baru. 2, berani mulai melangkah. Perencanaan dan kesempatan. 3, berani memperjuangkan sampai sukses. Berjuang habis-habisan. Dimanapun, kapanpun, siapapun, negara apapun, perusahaan manapun, perorangan manapun, mau berhasil, butuh 3 poin. Menentukan target, mulai melangkah, berjuang. Sederhana.
Konkretnya, pembuktian yang penting. Saya ngomong gini gampang. Konkret, gampang, jelas, kuat. Lah saya ngalami. Saya mengalami proses itu tadi. Padahal sederhana kok. Sukses, ya itu tadi. 3 poin. Minta izin saya cerita sedikit sejarah saya. Supaya teman-teman juga bisa mengenal lebih jauh Andri Wongso, sang pembelajar. Bersyukur saya pernah hidup melarat, miskin. Tinggal di kota Malang, sebuah rumah setengah tembok, setengah gedek bambu. Rumahnya kecil, isi 1 kamar, itu pun kontrak. Seingat saya, pada tahun 65 terjadi Gestapo PKI, di mana saya sekolah di sekolah Mandarin, ditutup. Sejak saat itu saya tidak bisa sekolah lagi. Kelas 6 SD belum lulus, berhenti sekolah. Maka gelar saya Andri Wongso SDTT. Sekolah dasar tidak tamat. Syukur, alhamdulillah. Saya berjuang belajar. Jadi orang lah. Mungkin gelar ditambah. Andri Wongso SDTT, TBS. Andri Wongso sekolah dasar tidak tamat, TBS, tapi bisa sukses. SSI, syukur sampai saat ini. Itu berhenti sekolah. Ibu saya jualan kue di kantin sekolahan, di mana saya sekolah, ditutup. Maka ibu saya jualan kue di kantin sekolahan. Dijual, ditutup kantin sekolahan, jual di rumah. Pisang goreng, pohon goreng, kue koya yang dijajakan ke pasar, saya termasuk ikut. Kawan-kawan saya pindah sekolah. Saya, adik saya, kakak saya, masuk ke Universitas Masyarakat, Fakultas Penderitaan. Dari situ, mulai belajar hidup berat. Bersyukur saya punya seorang ibu yang luar biasa. Belum pernah ibu saya merintih, mengeluh, hidup kok susah. Nggak pernah ngomong, keras banget. Di depan mungkin nggak, mungkin keras, di balik mungkin nangis. Tidak mampu nyekolahkan anak. Tapi tegar sekali pandang dari kecil saya, pandangan saya ke ibu saya, ayah saya. Pernah suatu malam, jam 2, jam 3 malam, beliau pasti bangun pagi bikin kue, numbuk singkong. Suatu malam saya kepingin pipis. Waktu beliau numbuk singkong, waktu balik saya nawarkan diri. Ma dibantu, Ma. Nggak usah, kamu tidur aja lagi. Ma dibantu, Ma. Nggak usah, kamu tidur lagi. Rela dirinya menderita daripada anaknya. Setelah mulai menjelang dewasa, makin sadar betapa besar kasih ibu kepada anaknya. Jadi makin dewasa, makin sadar saya. Manusia tidak usah takut kantong kosong. Yang takut mental kosong. Tidak usah takut melarat uang. Yang takut adalah melarat mental. Hidup saya seperti itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 11 tahun kemudian umur saya 22 tahun. 22 tahun mengembara ke Jakarta. Rubah nasib, dapat surat dari kakak saya. Andri, rubah nasibmu, aku nang Jakarta. Naik bis malam. Ibu saya nganter ke bis. Sambil nangis. Ini kopi 1 botol. Ini makanan dalam perjalanan. Ini baju Mama jahit sendiri. Ingat, jangan takut ngadep ke depan. Berani dan jujur. Ya, sambil nangis beliau. Saya mau nangis nggak tahan. Nggak bisa. Tahan. Beliau turun, bis jalan. Nggak tahan netes air mata. Baca surat dari kakak saya. Robam hidup. Rubah pakai apa? SDTT. Sekolah dasar tidak tamat. Rubah pakai apa? Seumur hidup 22 tahun belum pernah menikmati makanan di restoran besar sama keluarga, bareng satu keluarga. Makan di restoran besar, nggak pernah. Makan di restoran tanggung, tidak pernah. Makan di restoran kecil, tidak pernah. Tur luar negeri, tur dalam negeri, tur dalam kota, tidak pernah.
selama umur 22 tahun belum pernah menikmati makan pesta, nyanyi-nyanyi happy birthday selama ulang tahun. Nggak ada. Kuetar-kuetar apa lagi. Yang ada 2 telur merah kalau saya ulang tahun. Dapat 2 telur. Masih dipotong telurnya. Separuh kasih adik saya, separuh kasih kakak saya. 1 telur ulang tahun. Mungkin ya teman-teman roster dan komander nanya, ini yang bener Pak W. Demi Allah, kalau saya bohong, miskinkan saya. Kalau bohong. Nah kalau jujur, ya Allah tambahkan rezeki saya 10 kali. Biar tambah maju. Nggak ada, tidak ada rekayasa apa yang seperti ini. Maka kalau dibandingkan anak saya, waduh bumi dan langit. Anak saya begitu perocot lahir, minimal anaknya orang kuat mental. Dan saya sadar, sekolah itu penting. Saya anak orang miskin ya tidak mampu sekolah. Orang pinter ya tidak mampu sekolah. Bukan orang pinter yang tidak mau sekolah. Nggak bisa sekolah. Maka anak-anak saya dari kecil sudah saya didik. Punya pendidikan yang baik. Syukur alhamdulillah tiga-tiganya punya pendidikan yang baik. Yang paling besar, umur 19 tahun sudah lulus sarjana Singapura. Saya kirim ke China belajar 2 tahun bahasa Mandarin. Kirim lagi ke Amerika, ambil S2. Yang kedua, lulusan Curtin University. Yang ketiga, lulusan Amerika. Dan istri saya, sarjana hukum, Trisakti. Dari situ saya kasih tahu mereka, mungkin ada fotonya, saya kasih tahu mereka, kamu boleh lulusan Amerika, Australia, Singapura, China. Ingat, setelah lulus, balik Indonesia. Bangun Indonesia. Dan ingat, kalau mau sukses, punya tabungan. Tabungan gagal. Kalau tidak punya tabungan gagal, jangan harap kamu bisa sukses. Nah dari sini, saya sampai Jakarta, kerja sebagai salesman sabun. 2 tahun. Punya mimpi saya. Karena saya latihan kungfu, punya mimpi jadi bintang film. Bintang film Indonesia. Keluar kerjaan. Melaksanakan mimpi. Gagal total. Kerja lagi. Sebagai pelayan toko. Sambil jadi pelayan toko, ngajar kungfu, punya mimpi lagi. Punya kemauan. Saya mau jadi bintang film Hong Kong. Gila kan? Punya mimpi yang besar mikirnya. Jadi bintang film Hong Kong. Ngajar kungfu, uang dikumpulkan sebagai modal. Syukur. Tahun 80 saya jadi bintang film. Satu-satunya bintang film Indonesia yang ngelamar sebagai bintang film kungfu. Mungkin ada gambarnya kita sajikan. Foto kungfu saya. Ini fotonya. Bisa? Ini anak-anak saya ya. Ya, kedua. Nih. Foto kedua. Nih. Foto ketiga. Yes. Nah, dari pulang sebagai bintang film, saya usaha kecil-kecilan. Kartu ucapan Harvest. 5 tahun berkembang pesat. Akhirnya diversifikasi perusahaan. Terus berkembang sampai tahun 98, kejadian di Indonesia ekonomi mengalami drop, Pak Harto turun, banyak undangan datang. Karena berlandaskan, saya sering muncul di berita-berita koran, di majalah, banyak orang undang. Sejak saat itulah, saya muncul sebagai motivator dan dijuluki motivator nomor 1 Indonesia. Dari proses kehidupan saya ini, berbagai macam yang ruwet, yang bulat, yang keras. Akhirnya lahir sebuah filosofi. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Negara lain boleh sukses. Jepang boleh sukses. Saya juga bisa. Hak saya itu sukses. Korea maju. Saya juga bisa. China bikin tol ratusan ribu kilo. Saya juga bisa. Saya ulang.
Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik saya, milik Anda, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Sehingga kalau kita punya mental seperti ini, nggak akan takut oleh pesaing, nggak akan takut dengan negara lain. Yang takut kita tidak punya mental untuk maju. Dari sinilah sejarah saya sepotong saya sudah ceritakan. Yang utama adalah filosofi ini. Sukses Ismail sudah kemana-mana. Telah menolong banyak orang. Yang perusahaan jatuh bangun. Yang orang miskin jadi dari maju. Yang tadi frustasi dari bangun lagi. Nah dari sini menunjukkan kemauan sangat luar biasa. Kemauan yang sadar ini. Yang benar-benar sadar. Sadar mau kemana Jasa Marga ke depan. Mau kemana 5 tahun ke depan? Gambarnya konkret, harus jelas. Maka sebagai perusahaan, 2 hal yang penting. 1, pikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh pesaing. 2, lakukan apa yang tidak dilakukan oleh pesaing. Lah pesaing Jasa Marga siapa? Ya kalau bukan inline ya di luar ya BUMN ya pesaing kita, tapi pesaing yang sehat. Kalau untuk sama tol yang negara lain, termasuk Malaysia, China, termasuk bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa memaintain, menjalankan apa yang sudah tersedia tol untuk dijalankan. Nggak mudah. Itulah poin yang kedua. Supaya kita bisa terbang tinggi ke atas. Poin yang ketiga adalah the power of character. Karakter inilah yang membawai semua sukses. Tanpa karakter, tidak mungkin. Tadi awal, saya sudah kupas tentang miskin mental. Sekarang yang dibutuhkan, kaya mental. Saya yakin sekali pengoperasian yang dilakukan oleh Jasa Marga selama ini bagus banget. Bisa bikin maju. Gara-gara pasti punya ini. Kaya mental. Apa aja itu? Tanggung jawab, fokus, yakin, percaya diri, sabar, suka tantangan, berkompetisi, disiplin, kerja keras, komitmen, punya integritas, ulet, pantang menyerah, menghargai waktu, jujur, kemauan untuk belajar, berani, mencintai pekerjaan, tegar, rajin, bisa bekerja sama, bersyukur, dan ratusan kata-kata positif. Banyak amat, Pak. Nggak banyak, cuma 1, kaya mental. Kandungannya banyak. Tapi cuma 1, kaya mental. Lah kalau sejiwa ya berkarya, landasannya ini. Landasannya kaya mental. Setiap insan roster dan komander akhlak. Landasannya kaya mental, udah sangat yakin ke depan. BUMN kita, Jasa Marga Group pasti maju. Karena jelas sukses adalah akibat dari sebab yang dibuat. Kalau sebabnya, faktornya ada, mentalnya ada, pasti maju. Pasti. Hukumnya pasti. Maka mari yang kita butuhkan membangun ini. Membangun kaya mental sebagai dasar untuk menjalankan bisnis ke depan. Apalagi leadership is not action. Leadership is not action. Leadership is action, not position. Kepemimpinan adalah tindakan, bukan posisi. Sehingga leader ini mendorong,
memotivasi, membangun, merangkul, menciptakan sinergi bersama untuk target utama. Leadership, setiap kita pemimpin, minimal pemimpin dari diri kita sendiri. Membangun, mendorong, memotivasi, mendukung, membantu, merangkul, sinergi, menciptakan sinergi untuk ke depan. Jadi mental, kaya mental yang harus dibangun. Dan saya yakin Jasa Marga, para roster dan komander akhlak sudah punya. Tetapi tadi, if better is possible, good is not enough. Jika lebih baik itu memungkinkan, baik saja, tidak cukup. Seperti metode Maslow, itu aktualisasi diri yang tertinggi. Dari mulai dasar sandang pangan sampai tertinggi, aktualisasi. Secara alami manusia, itu proses. Perusahaan, proses. Pribadi, proses. Tingkatnya itu aktualisasi, mengembangkan diri. Semua dasar apa? Jiwa kita. Kalau sejiwa membangun, ditambah karakter yang demikian kuat, ditambah keindonesiaan, nasionalisme yang sudah ada dalam konsep Jasa Marga, bentangan ke depan makin membanggakan kita. Itulah poin ketiga, karakter. Masuk poin yang keempat. Keempat, the power of commitment. Komit. Apa yang sudah digambarkan, apa yang sudah kita mau jalankan, komitmen. Apalagi Jasa Marga ini punya senjata. Di samping kata-kata tadi, sejiwa membangun, itu buat saya udah bagus banget. Sejiwa, berbagai macam perbedaan jadi satu. Seperti Pancasila. Ini dibangun, sejiwa membangun. Nah, apalagi punya akhlak. Akhlak ini saya udah baca, pelajari ya. Waduh, rohnya kuat banget. Mungkin saya ulang kembali ya, walaupun para roster dan komander akhlak sudah pasti sudah biasa. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Apa itu? Tanggung jawab. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan pada kita. Tanggung jawab. Responsibility. Amanah, amanah, amanah. 2. Kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kan teknologi-teknologi yang maju, yang baru, memengaruhi, membantu melancarkan semua apa yang dioperasikan oleh Jasa Marga. Semua belajar terus. Tanpa belajar pengembangan teknologi baru, tanpa belajar semua hal yang berkaitan dengan tol, nggak maju. Jadi bagus banget. Kata-kata akhlak. Nomor 2-nya kompeten. 3, harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Gila. Ini sangat Pancasilais. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Bisa muncul perbedaan dari manapun. Disatukan melalui harmoni. Ini konsep ini bagus sekali. Yang patut diingat kembali. Dibikin stiker. Ditempel, diucapkan. Setiap apa, hari apa. Diomongkan terus. Diingatkan terus. Next. Loyal. Berdedikasi. Dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Waduh. Ini jiwa. Inilah jiwa. Jiwa berkarya. Sejiwa berkarya. Untuk siapa? Bangsa dan negara. Dari awal saya juga bilang.
Apa yang kita operasikan tol ini membanggakan kita di luar negeri. Membuat rakyat makmur, membantu ekonomi berjalan, bertumbuh karena jalan tol. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mari roh sejiwanya diisi betul-betul dengan kekuatan seperti ini. Next. Adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Fleksibel. Seperti apa itu? Fleksibel. Peselancar. Peselancar ini hobinya ombak gede bukan ombak kecil. Kalau ketemu ombak kecil nggak nikmat. Dia carinya ombak besar. Jadi kalau ketemu ombak kecil, dia balik cari ombak gede. Untuk enjoy. Yang dihadapi apa ini? Peselancar. Perubahan. Perubahan bukan 1 menit sekali berubah. Bukan 1 detik berubah. 0, sekian detik. Berubah terus. Lah kenapa kok bisa lancar? Nggak lebih gelombang gede, kok sampai ke pantai kok bisa nikmati. Enjoy. Kan belajar, fokus, latihan, belajar, latihan, fokus, happy, senang. Nah kalau kita berkarya di Jasa Marga ini happy, senang, target besar, tantangan besar, senang. Gagal, bangun lagi, bangun lagi, adaptif. Kembalikan ke kata-kata tadi, adaptif, gampang masuk dimanapun, lancar. Menguasai keadaan, cepat berubah. Dan itu ngeri sekali. Terus berinovasi. Antusias menggerakkan atau menghadapi perubahan karena adaptif. Fleksibilitasnya tinggi. Tapi tidak kehilangan fokus. Belajar menguasai keadaan. Setelahnya, membangun kerjasama yang sinergis. Gila ini. Cantik sekali. Mempunyai roh karakter. Mempunyai jiwa keindonesiaan. Ini cukup buat saya. Cukup buat saya yakin. Jalankan saja. Sejiwa membangun pakai perahu akhlak ini. Yakin akan terbang tinggi. Akan sukses luar biasa. Jadi tidak hanya say goodbye aja. Tidak hanya hello. Tapi action now. Dijalankan terus langsung ke depan. Itulah poin yang ketiga. Kekuatan karakter. Next. Kekuatan komitmen. Dan terakhir, kekuatan terakhir, the power of determination. Arti determination ini adalah tujuan dan target-target yang sudah ditentukan. Semua itu dijalankan nggak mudah memang. Maka bagi saya jelas ya, sebenarnya kita bekerja bukan untuk satu bos. Setiap insan, roster dan komander akhlak, sebenarnya kita tidak bekerja untuk atas atau bos. Kita bekerja untuk diri sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan diberikan kepada kita. Ada kata-katanya? Tolong diklik. Ya, sekali lagi, kita sebenarnya tidak kerja untuk atasan atau bos. Saya tidak kerja pada Pak Yus, Pak Bagus, tapi saya tunduk pada
hierarki. Tidak tunduk pada hierarki. Arti kata, kita tunduk pada hierarki walaupun kita kerja sendiri. Saya ulang, saya kerja tidak kerja untuk atasan, tapi saya kerja untuk diri saya sendiri sesuai dengan target dan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada saya. Tapi saya tunduk 100% pada atasan. Tunduk pada hierarki. Sehingga jalan. Nah ini kalau dijalani semua, ya sejiwa. Kalau sejiwa pasti akan bertumbuh dengan luar biasa. Maka orang-orang biasa-biasa, kalau punya jiwa seperti ini, orang-orang yang biasa-biasa menjadikan target sebagai beban yang melelahkan. Orang-orang yang biasa-biasa, insan-insan yang biasa-biasa, menjadikan target sebagai beban yang melelahkan. Perusahaan punya target, kita terbeban. Kenapa? Kita manusia biasa. Tapi kalau punya jiwa, belajarkan akhlak, beda. Orang-orang yang luar biasa menjadikan beban sebagai target yang menggairahkan. Mari kita jadi orang luar biasa yang membuat target, ya beban tadi sebagai target yang menggairahkan. Seperti orang angkat besi, ngangkat berat, juara tambah berat, itu sebagai target, beban sebagai target. Maka dengan determination, keuletan yang luar biasa, kita butuh mental ulet, sejiwa berkarya. Proses membutuhkan keuletan. Ulet tidak sekedar sabar, pasif, pasrah, dan bertahan. Ulet adalah semangat yang di dalamnya mengandung sikap antusias, gigi, aktif, kuku, tegar, berani bereaksi terus-menerus, dan pantang menyerah. Ulet. Karena bagi saya sendiri, tidak ada jalan rata menuju sukses. Yang ada kita ratakan jalan menuju sukses. Kitalah yang meratakan jalan. Tidak ada jalan rata menuju sukses. Kita yang harus menjadi bulldozer untuk menyingkirkan semua halangan. Rintangan ada jalan menuju sukses menjadi rata. Kita pembuat tol jalan. Kita pembuat jalan tol. Maka apapun jadi, selalu never give up. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Seperti hari ini tentunya ada itu tadi ya, pemberian penghargaan yang akan dilaksanakan. Yang lain kok belum dapat? Ya nggak apa-apa. Terima. Kawan-kawan ada yang sukses. Kita dengan tulus mengapresiasi teman-teman yang berhasil. Bisa saya Ismail. Kalau Anda bisa, saya juga bisa. Ya kapan? Ya sekarang. Ayo mulai. Nah kalau semua berebut kebaikan, berebut akhlak, berebut pamer akhlak, ngeri. Kalau sinergi, BUMN, jasa marga ini bisa jadi salah satu pelopor juga. Memengaruhi BUMN lain. Ikut melihat bagaimana jasa marga menjalankan, mengoperasikan tol dengan sempurna dan baik. Jadi yang udah dapat, oke, bagus sekali. Kalau mereka dapat, saya juga mau. Maka dengan apa yang saya sampaikan, pendek tapi tajam ini, semoga bisa menambah roh, jiwa berkarya dan akhlak yang sudah ada di BUMN untuk menguatkan NGT tadi. Terakhir, sebagai penutup, kata-kata saya, keras dan lunak. Kalau Anda lunak terhadap diri Anda, kehidupan akan keras terhadap Anda. Tetapi kalau Anda keras terhadap diri Anda, maka kehidupan akan lunak
terhadap Anda. Kalau kita lunak, hidup jadi keras. Kalau kita keras, hidup jadi lunak. Sama seperti kemarin. 2 tahun menghadapi COVID-19. Banyak orang tanya, Pak, bagaimana sebagai motivator Pak Andi Wongso, Om Awe, melihat COVID-19? COVID-19 adalah bencana, sebuah musibah. Musibah bagi seluruh manusia penghuni planet bumi. Tapi musibah yang mengandung pendidikan. Musibah yang mengandung pembelajaran. Musibah yang mengandung ujian. Entah ujian dari mana. Nah, apalagi kalau kita mau menggunakan nama Tuhan, nama Allah, ujian. Harus tegar, harus kuat, harus ulet, harus keras pada diri sendiri. Bukan lunak. Sehingga kita bisa enjoy bahwa hidup ini pelajaran. Ini pendidikan. Apalagi tugas. Tugas jasa marga sebagai insan luar biasa. Sejiwa, berkarya. Apa arti lunak sih? Lunak terhadap diri sendiri. Lunak ini miskin mental. Lunak ini males, loyo, menunda, manja, kasihan diri, tidak disiplin, bimbang, ragu, iri, dengki, benci, cepat puas diri, pesimis, apatis, frustasi, depresi, putus asa. Miskin mental, hasilnya hidup jadi keras. Hidup akan mengalami kesulitan, kekurangan, mundur, bodoh, kalah, gagal, terbatas, dan miskin. Kalau BUMN jasa marga mentalnya lunak, hidup pasti sulit. Terbelakang, kalah. Dibalik, kalau Anda keras, kerja keras, yakin, pede, disiplin, berani, mandiri, rajin, hemat, tanggung jawab, jujur, komitmen, dedikasi, optimis, proaktif, ulet, tidak cepat puas diri, dan ratusan kata-kata yang positif seperti ini yang sudah dijalankan oleh jasa marga, akhlak sejiwanya, sejiwa membangun, ya pantas dapat piagam dari Menteri BUMN, ya pantas maju, muda, beruntung, lebih baik, kaya, tenang, sukses, sejahtera, kebahagiaan. Ini dampak sukses akibat dari sebab yang dibuat. Mood, apa itu, lumrah. Jasa marga dapat award. Lumrah. Atas. Mari dengan keras, sekali lagi, keras dan lunak. Kalau Anda lunak terhadap diri Anda, kehidupan akan keras terhadap Anda. Tapi kalau Anda keras terhadap diri Anda, kehidupan akan lunak terhadap Anda. 5 poin sudah saya kupas. 1, the power of mind. Kedua, the power of will, kemauan, mau dikemanakan jasa marga kita. The power of character, membangun karakter, ambil komitmen, pegang erat sebagai leader, jaga sebagai contoh, praktekkan akhlak, dengan kekuatan determination. 5 poin kita putar. Sebagai manusia beragama, tetap kita membutuhkan kekuatan doa. Semoga ya dengan seminar yang pendek ini saya bisa sumbang secuil lagi, menambah poin yang sudah ada. Sejiwa membangun melalui karakter, melalui akhlak. Saya yakin jasa marga ke depan cemerlang. Semoga bisa menjadi contoh bagi BUMN lainnya. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih.